Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan dimanapun berada. Mari kita bawa hati kita terus melekat dengan Tuhan. Membawa hidup kita hanya kepada Dia. Memberikan sembah pujian kita hanya kepada Dia. Karena hanya Dia yang layak kita agungkan. Hanya Dia yang layak kita tinggikan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat kasih anugerah-Mu yang terbesar dalam hidup kami. Kami mengucap syukur punya Bapa yang sungguh baik di dalam hidup kami. Di tengah badai-badai kehidupan yang kami alami, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu ada dalam hidup kami, menuntun kami, memberi kekuatan kepada kami. Dan biarlah Tuhan saat ini kami memberi yang terbaik buat Tuhan. Kami mau tinggikan Engkau, kami mau muliakan Engkau, kami mau agungkan Engkau. Sebab Engkau sungguh berarti dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang sungguh baik dalam hidup kami. Kami serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Terima kasih Tuhan. Ya Yesus. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu.
seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu, memuliakan namamu.
Ya Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Ya Tuhan. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Yesus, kami mencintai-Mu Tuhan. Yesus, ku cintakan, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka.
kami rindu melekat dengan hati-Mu. Kami terus merasakan kasih-Mu Tuhan. Kami haus akan Engkau Tuhan. Hanya Engkau yang kami ingini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Selain Kau tiada yang lain, ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain, yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Hanya Engkau Tuhan. Selain Kau tiada yang lain, ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain, yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Allah selama-lamanya. Engkau Allah selama-lamanya bagi kami Tuhan. Dan saatnya kami akan menerima kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah atas setiap kami Bapa. Kami siap menerima setiap kebenaran firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu mengubahkan setiap kehidupan kami, untuk kami terus melekat dengan hati-Mu Bapa, dan berjalan sesuai kehendak-Mu Tuhan. Berbicaralah Tuhan atas setiap kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.
Shalom kekasih Tuhan. Malam hari ini di dalam sesi worship night, pesan Tuhan di dalam serial kedewasaan calon mempelai Kristus. Pesan Tuhan saya berikan judul ujian. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam hidup ini ada kalanya, ada saatnya Tuhan izinkan ujian demi ujian terjadi di dalam kehidupan kita, anak-anak Tuhan. Tujuan daripada ujian ini bukan untuk menghancurkan kita, saudara. Tetapi Tuhan punya sesuatu yang indah yang Tuhan rencanakan lewat ujian-ujian yang terjadi. Yaitu saat kita melewati ujian itu, kita ini semakin serupa dengan Kristus. Lebih daripada berkat di dalam dunia ini, Tuhan itu memberkati kita. Tuhan inginkan supaya kita itu serupa dengan Kristus. Kalau berkat jasmani, berkat kesehatan, berkat kekayaan itu hanya untuk di dunia saja, saudara. Tetapi keserupaan dengan Kristus itu untuk kekekalan. Kalau berkat-berkat jasmani itu hanya untuk kekinian, tetapi berkat-berkat keserupaan itu adalah untuk yang kekal, saudara. Bapak Ibu, malam hari ini kita mau belajar tentang ujian. Di dalam kehidupan kita ada ujian-ujian. Dan pribadi yang dicatat di dalam Alkitab, yang di dalam hidupnya melewati proses banyak ujian, itu adalah Daud, saudara. Dan malam hari ini saya ingin mengupas, saya ingin membagikan 2 ujian saja untuk kita semuanya. Dan ujian ini, 2 ujian ini dialami juga oleh Daud. Ujian yang pertama, saudara, ujian yang dialami Daud yaitu ujian kesabaran, saudara, atau ujian waktu. Saat Daud diurapi oleh Samuel, oleh Nabi Samuel menjadi raja, tidak serta-merta Daud langsung jadi raja, saudara. Beda dengan Yehu yang diurapi oleh Elisa, ya. Dia langsung jadi raja, saudara. Waktunya pendek, langsung didukung oleh beberapa tentara, beberapa panglima. Yehu jadi raja, saudara. Tetapi Samuel saat dia mengurapi Daud menjadi raja, Daud membutuhkan waktu sekian puluh tahun ya, untuk melewati proses itu sampai pada akhirnya Daud diangkat. Daud betul-betul menjadi raja. 1 Samuel 24 ayat 6-7 merupakan bagian ujian kesabaran Daud juga, saudara. Ya. 1 Samuel 24 ayat 6-7 berkata, lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Dan Daud mencegah orang-orangnya dengan perkataan itu. Ia tidak mengizinkan mereka bangkit menyerang Saul. Sementara itu Saul telah bangun meninggalkan gua itu hendak melanjutkan perjalanan. Satu kali, saudara, di dalam proses ujian waktu, saat itu Daud dikejar-kejar oleh Saul. Bahkan ada 2 kali Daud ini punya kesempatan untuk membalas kepada Saul. Dia punya kesempatan untuk membunuh Saul, orang yang membenci Daud, saudara. Kalau saja Daud ini bunuh Saul, kesempatan menjadi raja itu lebih cepat, saudara. Kesempatan untuk dia naik promosi secara mata jasmani
lebih cepat, saudara. Tetapi yang dilakukan Daud ini berbeda. Saat dia dikejar-kejar oleh Raja Saul, hendak dibunuh, dan dia mendapat kesempatan untuk membunuh Saul, Daud tidak lakukan. Bahkan orang-orang yang menyertai dia berkata, ini waktunya Tuhan menyerahkan Saul ke dalam tanganmu. Saudara, jawaban Daud berbeda. Dia berkata, jangan menyentuh, jangan mengusik orang yang diurapi oleh Tuhan. Daud tidak mengusik Saul, dia tidak membunuh Saul. Daud menanti waktunya Tuhan sendiri, saudara. Kadangkala, bahkan seringkali juga di dalam kehidupan kita ada kesempatan-kesempatan, ya. Kita dapat janji Tuhan, tetapi seringkali kita ini tidak sabar untuk mendapatkan hasilnya. Dan seringkali kita menggunakan cara-cara yang tidak benar atau berusaha untuk mempercepat waktu realisasi janji Tuhan, saudara. Saudara ingat Sarah, istri Abraham. Dia tahu janji Tuhan untuk suaminya. Dia tahu janji Tuhan untuk keluarga Abraham ini, yaitu menjadi bapa banyak bangsa. Tuhan janji kasih keturunan kepada Abraham, kepada Sarah. Tetapi rupanya Sarah ini berpikir dengan caranya sendiri. Seolah-olah dia ingin menolong Tuhan. Seolah-olah Tuhan yang dia sembah, Tuhan yang ajaib yang berjanji kepadanya dan kepada suaminya, tidak mampu menggenapi janjinya. Dan kemudian Sarah melakukan sesuatu, melakukan cara yang keliru. Dia memberikan Hagar kepada Abraham. Dan akibat keputusan yang diambil oleh Sarah ini, itu berdampak sampai hari ini. Bapak Ibu, para kekasih Tuhan, mari kita belajar untuk sabar menanti janji Tuhan digenapi di dalam hidup kita. Tuhan itu banyak berikan janji untuk kita, tetapi dibutuhkan kesabaran-kesabaran untuk kita itu merealisasikan janji Tuhan, untuk Tuhan menggenapi janjinya kepada setiap kita. Saat anak-anak Tuhan, saat kita para kekasih Tuhan mendapatkan janji-janji Tuhan, seringkali waktunya belum sampai dan iblis berusaha menyodorkan cara-cara pada saat kita mengalami prosesnya Tuhan. Belajar untuk menanti penggenapan janji Tuhan itu, saudara. Jangan kita mengambil keputusan dengan dasar tidak sabar, kita kesusu. Kita ambil keputusan yang salah, yang bukan datangnya daripada Tuhan. Di Amerika pernah ada satu survei yang dilakukan terhadap anak-anak usia 7-10 tahun. Anak-anak ini dikumpulkan di dalam satu kelas. Dan kemudian guru masuk di dalam kelas tersebut, membawa makanan, membawa gula-gula yang indah dilihat mata saat itu. Lalu kemudian sang guru ini berkata kepada murid-murid yang ada di dalam kelas, anak-anak, ini ada makanan, ini ada gula-gula, ini untuk kalian semuanya. Tapi syaratnya, kalian harus sabar menanti. Sebentar ibu guru akan pergi. Nanti setelah ibu guru datang kembali, kalian boleh mengambil makanan ini. Kalian boleh mengambil gula-gula ini. Setelah itu, setelah diberitahu, diumumkan kepada anak-anak di dalam kelas, sang guru keluar dari ruangan. Dan dia mulai memperhatikan anak-anak ini dari jauh. Sebagian besar anak-anak, saat mereka menanti waktu untuk sang guru datang kembali ke kelas, mereka mulai tidak sabar, saudara. Ada beberapa anak yang mulai maju ke depan, mulai mencoba untuk mengambil sepotong kue,
mengambil satu buah gula-gula dan 80% anak-anak melakukan itu, saudara. Hanya 20% anak-anak yang mau menanti sampai sang guru tiba di kelas. Survei ini diteliti sampai kurang lebih 15-20 tahun setelah itu, saudara. Dan hasilnya ternyata 20% anak-anak yang mau sabar untuk menanti gurunya tiba di dalam kelas. Mereka ini akhirnya menjadi orang-orang yang berhasil di dalam hidupnya. Berbeda dengan 80% yang lain, saudara. 20% anak yang mau sabar menanti, membentuk proses karakter mereka. Mereka juga sabar saat mereka mulai dewasa. Dan di dalam kehidupannya pun, di dalam usahanya pun, di dalam pekerjaan yang digeluti, mereka menjadi orang-orang yang berhasil. Bapak Ibu yang kekasih, mari kita belajar untuk jadi pribadi yang sabar, melewati ujian-ujian kesabaran. Jangan kita ini ambil keputusan-keputusan emosional. Jangan kita ambil keputusan yang secara pikiran dunia kita, secara mata jasmani kelihatan baik, tetapi itu belum tentu baik, saudara. Belajarlah untuk sabar menanti penggenapan janji Tuhan. Ujian yang kedua, saudara. Ujian yang dihadapi oleh Daud, yaitu ujian untuk melepaskan hak. 2 Samuel 6 ayat 21 sampai 22. 2 Samuel 6 ayat 21 sampai 22 berkata, tetapi berkatalah Daud kepada Mikal, istrinya ini, saudara, di hadapan Tuhan yang telah memilih aku dengan menyisihkan ayahmu dan dengan segenap keluarganya untuk menunjuk aku menjadi raja atas umat Tuhan, yakni atas Israel. Di hadapan Tuhan aku menari-nari, bahkan aku akan menghinakan diriku lebih daripada itu. Engkau akan memandang aku rendah, tetapi bersama-sama budak perempuan yang kau katakan itu, bersama-sama mereka lah aku mau dihormati. Saat itu Daud membawa tabut Allah, tabut perjanjian kembali ke Yerusalem. Dan saat itu Daud sebagai seorang raja, dia ada di depan, saudara. Dia menari-nari di hadapan Tuhan. Dia memuji Tuhan. Ya. Saudara, dia tidak jaim. Daud ini tidak jaga gengsinya, saudara. Ya. Kalau biasanya raja-raja, saudara, dia harus jaga. Ya. Dia punya protokoler, saudara. Tetapi Daud ini tidak demikian. Karena dia tahu dia membawa tabut Allah. Dia membawa kehadiran Tuhan. Dia menari-nari buat Tuhan, saudara. Waktu dia menari, pakaiannya mungkin sampai terbuka, terlepas, saudara. Dan orang yang pertama kali mencela Daud itu adalah istrinya sendiri, Mikal. Ya. Dia memandang hina Daud karena Daud menari-nari sedemikian rupa, saudara. Saudara, tetapi Daud ini dia tidak menjaga image-nya sebagai seorang raja. Dia lebih cinta Tuhannya. Dia ingin memberikan lebih kepada Tuhannya, saudara. Dia melepaskan status rajanya di hadapan Tuhan, saudara. Bahkan di dalam kehidupan berikutnya, di dalam saat dia ada di kerajaan, Absalom anaknya mengkudeta Daud. Dan yang dilakukan Daud, dia tidak mempertahankan kerajaannya. Dia tidak mempertahankan status rajanya, saudara. Yang dilakukan Daud, dia keluar tinggalkan istana. Bahkan saat keluar bersama dengan pasukannya, tinggalkan istana, mereka berjalan, saudara. Ada seorang yang bernama Simei. Orang ini mengutuki Daud, mengata-ngatai Daud, saudara. Harusnya Daud bisa bunuh orang ini. Bahkan ada satu orang pengawal Daud berkata, serahkan dia kepadaku, aku bunuh dia. Tetapi Daud berkata, jangan bunuh orang ini. Saudara, Daud ini melepaskan haknya. Saat dikutuki pun
dia tidak membalas saudara. Sekalipun dia punya kemampuan, dia punya kekuatan untuk membalas saudara. Perkataan daripada Simei ini. Daud sampai pada titik kesadaran bahwa apapun yang Tuhan buat dalam hidupnya, tidak ada alasan untuk protes, saudara. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kalau hari-hari ini ada para kekasih Tuhan yang mengalami ujian melepaskan hak. Mungkin saat ini engkau dituduh melakukan sesuatu yang tidak engkau lakukan. Engkau tidak bisa membela diri. Diam, pembelaanmu datang daripada Tuhan. Mungkin ada daripada kita yang harus mengalami masa-masa yang sulit, di mana bagian kita diambil oleh orang lain. Bagian kita tidak diserahkan untuk kita. Percayalah, kalau itu memang bagianmu, Tuhan akan kembalikan untuk engkau. Orang yang mengambil bagianmu itu akan berurusan dengan Tuhan, saudara. Kita ini di dalam dunia, kita ini cuman ada menjalankan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita masing-masing. Semua yang kita miliki ini semua hanyalah titipannya Tuhan. Milik Tuhan yang dititipkan buat setiap kita, saudara. Kalau kita ini memang berhak untuk itu, satu kali kelak Tuhan akan berikan juga bagianmu. Bapak Ibu yang terkasih, mari di dalam kita melewati hidup ini, saat kita mengalami ujian demi ujian, jadilah orang yang lulus di dalam ujian. Jadilah pribadi yang kuat melewati ujian-ujian itu, dan jadilah pemenang. Jadilah calon mempelai yang dewasa, karena kedewasaan adalah ciri dari mempelai Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tanpa surah,
Kami mengucap syukur Tuhan untuk ibadah kami pada malam hari ini. Dan kami akan mengakhiri ibadah ini. Terima kasih Bapa untuk setiap yang baik yang Tuhan berikan di dalam hidup kami, yang kami nikmati sampai saat ini. Terima kasih untuk anugerah kebaikan dan kemurahan-Mu ya Bapa. Terima kasih untuk kesehatan, terima kasih untuk umur usia yang Tuhan percayakan dalam hidup kami, di dalam keluarga kami, usaha pekerjaan kami semuanya. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk semua yang Tuhan titipkan, untuk yang Tuhan berikan buat kami. Dan malam hari ini sebelum kami mengakhiri ibadah ini Tuhan, hamba-Mu mohon berkat atas setiap umat Tuhan yang beribadah. Biarlah kiranya Tuhan memberkati setiap kami yang berkesungguhan hati untuk beribadah kepada Tuhan. Biarlah kiranya perlindungan yang sempurna Tuhan terus berikan atas setiap kami. Umur yang penuh Tuhan sediakan, Tuhan berikan buat kami. Tuhan memberkati kami dengan kesehatan, kekuatan yang setiap hari. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah damai sejahtera dari surga, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan sempurna buat setiap kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Hamba-Mu mengangkat tangan, hamba-Mu mohonkan berkat atas setiap umat-Mu. Biarlah kiranya berkat yang besar dari Bapa di surga, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus itu yang menyertai setiap kita mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang terima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.